Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini itu disampaikannya niat dan nomor kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan pertemuan sebelumnya kemarin itu Allah memberikan pelajaran pada kita, pelajaran yang sangat-sangat penting dari dengan kalam Allah, kalamnya, yaitu orang-orang munafik yang rela, yang ridho tinggal berdiam, tidak ikut berjihad. Ini bersumpah. Allah menjelaskan mereka bersumpah kepada kalian. Mereka bersumpah pada kalian supaya kalian itu ridho pada mereka. Maka jikapun kalian itu ridho pada mereka, maka sungguh Allah tidak akan ridho, tidak ridho dengan kaum yang fasik. Ini arahan pada kita, seperti itu sifat-sifat orang-orang yang munafik yang tidak mau ikut berjuang padahal mereka juga mampu. Nah ini di ayat selanjutnya kita lanjutkan di ayat 97. Ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan wa jadaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Ini Al-Arabu, orang Arab Badui, orang Arab dusun, orang Arab pedalaman. Kalau di Indonesia kan ada suku Badui, itu berarti suku di pedalaman yang jarang tersentuh atau tidak sentuh teknologi tidak. Kalau di situ orang Arab ini terbelakang ya, selain di dusun-dusun, berarti kurang informasi dan sebagainya. Asyaddu, amat sangat, lebih hebat, lebih sangat, kufron, kekafirannya, wanifakon, dan kemunafikannya. Ini orang Badui, orang-orang Badui, orang di dusun, di pedalaman, ini lebih sangat kekafirannya dan kemunafikannya. Wajdaru, dan lebih wajar Allah bahwa tidak ya'lamu, mereka mengetahui hududa, batas-batas hukum hudud, had-had ya, ma anzalallah, dari apa-apa yang Allah telah turunkan. Apa yang di situ Allah telah turunkan, ini mereka lebih sangat kekafiran dan lebih sangat kemunafikannya. Mereka enggak tahu, enggak banyak tahu informasinya. Ma anzalallahu ala rasulihi, apapun yang diturunkan
Allah menurunkan pada Rasulnya. Ini karena ya informasi nggak nyampe ke sana. Juga di pulau, katakan ini pulau Jawa ini juga ada yang disebut Badui, ya. Badui Arab, orang Badui, bukan Arab, orang Badui. Terus juga ada mungkin ya walaupun di tempat lainnya, di tempat lain di pulau Jawa ada yang dia tidak ngerti bahasa-bahasa selain bahasa kaumnya saat di situ itu ada, dan mereka juga kurang informasi, kurang memahami, kalau ya memang informasi nggak masuk sehingga mereka tidak ngerti. Nah, ini mereka tidak ngerti, maka di situ Allah menjelaskan ada di sana di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang kafir, munafik, ada yang iman juga sebetulnya, dan bahwa kekafirannya untuk yang mereka kafir dan munafik itu lebih hebat, lebih keras daripada yang bukan Badui. Karena dusun ya, lebih wajar mereka tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Nah, makanya ini kalau yang di perkotaan ini informasi mudah ya, informasi mungkin nyampe, tapi orang pedalaman ini, orang Badui atau orang pedalaman ini, orang dusun ini lebih wajar mereka nggak tahu hukum-hukum Allah karena nggak nyampe pada mereka. Tapi juga sekarang ini walaupun di kota juga ada orang yang belum juga nyampe, belum nyampe pemahaman. Katakan Quran memang bahasanya bahasa Arab, mereka ada yang membacanya bisa, membunyikannya bisa, tetapi memahami maksudnya ini tidak bisa, belum bisa, atau mungkin ya tidak mau membaca, atau mungkin kurang dapat informasi. Tapi sekarang kan informasi mudah kan, berarti ya mungkin keinginan aja yang mereka memang belum punya. Nah, ini makanya Rasulullah pernah meriwayatkan ini, siapa yang tinggal di kampung ini hatinya jadi keras. Ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai melalui jalur Sufyan Tsauri. Hadis ini dianggap hasan oleh Tirmidzi. Nah, jadi kekerasan, kebandelan penduduk kampung ini di situ Allah tidak mengutus pada mereka. Allah itu mengutusnya ya penduduk di kota-kota. Maksudnya di sini Allah berfirman senadania, tidaklah kami mengutus sebelum kamu melainkan orang-orang dari penduduk kota yang kami turunkan wahyu pada mereka. Nah, ini karena kelompok orang di situ informasinya cepat ya, untuk berkomunikasi ini cepat. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya di ayat 97 ini dan di antara orang-orang Arab dusun, orang Badui istilahnya, ini mereka lebih nemen ya, lebih kuat, lebih sangat kekafirannya dan kemunafikannya, dan sangat wajar untuk tidak tahu hukum-hukum Allah yang sudah diturunkan kepada Rasulnya. Nah, maka di ujung ayat itu wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana, sehingga ya nanti kebijaksanaan Allah, pengetahuan Allah ini, Allah maha pengetahui, sumber pengetahuan. Nah, nanti bagaimana tentang hal itu ya nanti Allah akan yang mengaturnya sendiri. Ada hukum gini ya ada. Nah, di ayat berikutnya ayat 98 ini wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim da'iratus sau wallahu sami'un alim. Wah, dan min dari al-Arabi, dari orang-orang Arab dusun. Ini berarti ini bagaimana nanti ya? Di antara orang Arab dusun itu ada man, orang yang yatahidu
mereka mengambil atau mereka memandang ma yunfiku apa-apa yang mereka infakkan, mereka nafkahkan itu sebagai maghroman, denda atau kerugian ya, kerugian. Nah ini. Jadi apapun yang dinafkahkan itu sebagai kerugian, denda atau kerugian dia. Wa yatarabasu, dan ia menanti-nanti apa? Bikumud dawair, bahwa datang untuk kalian di situ dawair, bencana. Ada bencana yang menimpa ini. Jadi mereka menafkahkan harta, menafkahkan harta ma yunfiku tadi, apa yang mereka nafkahkan itu sebagai maghroman, kerugian. Nah ini. Nah, samping berbahagia makanya ketika ada mungkin ada sumbangan-sumbangan dan sebagainya, itu mereka ngitungnya rugi, ngitungnya matematika dunia. Jadi ini mereka memberikan apa-apa di situ ya rugi, menjadi suatu kerugian, kesia-siaan, kehilangan. Mereka merasa seperti itu. Ini diantara mereka ada yang seperti itu. Ada yang memandang bahwa apa yang mereka infakkan itu suatu kerugian, kehilangan, kesia-siaan, maghroman. Wa yatarabasu bikumud dawair, dan ia menunggu ada bencana atau ada musibah, bencana yang menimpamu. Ini mereka menunggu itu. Kemudian Allah melanjutkan, alaihim da'iratus sau, atas mereka lah bencana yang buruk itu menimpa. Jadi bencana yang buruk ya, itu musibah yang buruk itu menimpa mereka justru ya. Ini mereka nunggu, tapi ya kembalinya pada mereka sendiri. Wallahu sami'un alim, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ini tentang orang-orang Arab desa, orang-orang pedesaan. Ini ada yang seperti itu. Mereka memandang apapun yang mereka belanjakan, mereka gunakan untuk perjuangan itu, apapun yang di situ itu sebagai kerugian, kesia-siaan, hilang. Nah, makanya ia menunggu sesuatu yang buruk menimpamu. Tapi ya sesuatu yang buruk itu menimpa mereka sendiri, dan Allah maha mendengar dan mengetahui. Ini tentang Arab dusun ya. Oh, di ayat berikutnya masih ya. Ini wa minal arabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Nah ini yang berikutnya ini. Tadi ada Allah menjelaskan orang Arab dusun itu menganggap bahwa yang mereka infakkan ini kerugian, kehilangan, kesia-siaan. Nah yang ini wa minal arabi, dan di antara orang-orang pedesaan itu, orang Arab pedalaman itu, orang-orang Badui itu ada mereka yang iman, ya, sudah iman, ya, mereka yu'minu, man yu'minu, sudah iman, dan seterusnya iman terus billahi wal yaumil akhir, pada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu, dan memandang ma yunfiku, memandang apa yang diinfakkan, yang dibelanjakan itu qurbatin indallah, sebagai qurbatin, sebagai sarana taqarrub ya, sarana mendekat kepada Allah, mendekat di sisi Allah. Ini ada yang sudah iman, dengan Allah dan hari akhir. Terus dengan iman ini, akibat iman ya, hasil dari iman dan iman pada Allah dan hari akhir ini, lain lagi. Ia memandang bahwa wayattakhidhu, dia memandang bahwa ma yunfiqu, apa-apa yang dinafkahkan, yang dibelanjakan, yang diinfakkan itu qurbatin indallah, sarana ya, mendekat
takorub ya pada sisi Allah. Wa shalawatir Rasul, dan sarana ini untuk memperoleh doanya Rasul. Ini. Nah, maka ya ini kita juga dari sini diberi pelajaran itu ada. Jangan sampai kita seperti mereka tadi memandang sesuatu yang kita belanjakan itu ya terus sebagai kerugian, ini jangan. Tapi Allah menjelaskan yang ketiga tadi, yang terakhir tadi, ada sebagian dari orang pedalaman itu sudah iman pada Allah dan hari akhir, maka hasil dari iman dan hari akhir, pada Allah dan hari akhir tadi itu berubah. Mereka memandang apapun yang mereka belanjakan, mereka nafkahkan kepada di perjuangan jalan Allah tadi, itu adalah untuk takorub, untuk mendekat di sisi Allah, dan sarana untuk mendapatkan doa Rasul, doa Rasul, salawatir Rasul, doa dari Rasul, permohonan Rasul untuk mendapatkan keberkahan. Nah ini seperti itu. Berarti kita pun ya harusnya sama. Ya, kita apapun yang kita infakkan itu sarana mendekat pada Allah sudah. Ya itu yang kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa. Harta itulah sebenarnya yang justru menjadi milik kita sendiri. Ya, apapun yang sudah dibelanjakan yaitu. Tapi kalau yang belum, yang masih dipegang atau masih di bank atau apa yang tertulis dalam kata sana tertulis atau bagaimana telah dimiliki tapi belum digunakan, apa di bank, apa di kebun atau di apa saja, di kendaraan dan sebagainya, itu malah belum, itu bisa jadi milik orang lain nantinya. Nah, kalau misalnya seorang meninggal maka milik ahli waris, bukan milik orang itu lagi. Karena kalau sudah meninggal itu apa yang dititipkan pada Allah berarti sudah berakhir. Titipan nggak berlaku lagi, maka milik Allah lagi. Nah, oleh Allah diatur, ini milik orang ini ketika dia sudah meninggal, maka oleh Allah diatur untuk anaknya sekian, untuk istrinya sekian, dan sebagainya. Ini sesuai dengan hukum yang sudah Allah tetapkan. Ini akhirnya tadi harta-harta yang mereka belanjakan, yang mereka gunakan, mereka infakkan di dalam perjuangan jalan Allah tadi, serius jihad di jalan Allah, ini hartanya itu mereka itu meyakini ini takarub pada Allah, ini supaya mereka mendekat Rasul sehingga memperoleh sarana untuk memperoleh doa-doa Rasul, wassalawatir Rasul. Maka di situ Allah melanjutkan, ini ketahuilah ya. Ingat-ingatlah, ketahuilah. Innaha qurbatul lahum. Nah, itu tadi, sungguh itu tadi infak-infak itu, nafkah belanja-belanja tadi itu qurbatul lahum, merupakan takarub, ya, takarub bagi mereka, sarana mendekat bagi mereka. Ini. Nah, semakin otomatis kalau sudah semakin banyak ya otomatis takarubnya semakin dekat. Berarti tabungannya pribadinya di akhirat itu banyak. Akhirnya nanti ya benar-benar lebih dekat pada Allah. Ya, ikhlas itu karena Allah ya. Ada. Nah, maka kalau sudah begitu ini kelak ya. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Ya, kelak. Satu kan kelak Allah akan memasukkan mereka fi rahmatih, ke dalam rahmatnya. Nah, ini ya berarti ini juga untuk kita ya bisa seperti ini ya. Apapun yang kita gunakan, kita manfaatkan, kita belanjakan dalam hal perjuangan di jalan Allah, yaitu untuk mendekat, sarannya untuk mendekat kita. Kan tadi dari orang Arab pedesaan itu
Mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, ini. Nah, kita ya suatu kita katakanlah di perkotaan atau desa ya, ini sama. Maka dengan pelajaran ini kita ya harus sama dengan ini, menganggap bahwa apapun yang kita belanjakan, kita infakkan, ya, kita gunakan itu adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ini sehingga nanti ini siapapun di sana ada salawatu minallah, mendapat salawat dari Allah, mendapat keberkahan yang sempurna dari Allah. Apalagi di sini tadi sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Nanti kelak setelah perjuangan itu, ya, dengan perjuangan itu Allah akan memasukkan mereka ke dalam karunia-Nya, ke dalam rahmat-Nya, anugerah-Nya. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga jami'in berbahagia ini taqarrub, ya, mendekat, sarana mendekat kita pada Allah sesuai dengan petunjuk Allah dalam ayat ini adalah apapun yang kita belanjakan, kita gunakan, kita gunakan tadi, kita infakkan, itu adalah sarana untuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Allah akan memasukkan orang-orang yang tadi bernafkah tadi, membelanjakan tadi, itu dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Nah, kita juga seperti itu, ya, yang dikehendaki Allah. Maka ketahui sesungguhnya infak, taqarrub itu, infak itu, belanja itu adalah merupakan taqarrub bagi mereka. Kembalinya ya pada mereka. Nah, juga kita ini kembalinya kemana? Ya kita sendiri. Ya, kita membelanjakan harta kita di perjuangan jalan Allah apa saja, baliknya nanti ke kita. Ya tidak hanya di akhirat, ya, tapi di dunia juga langsung diberikan juga sebagian kecil, ya. Tapi kalau orang kafir enggak. Orang kafir itu kan Allah janjinya Allah itu dilipat gandakan. Iya, berlaku juga untuk orang kafir juga. Ya, tidak sebanyak yang untuk orang beriman, ya. Orang kafir juga diberi balasan, tapi langsung di dunia ini aja. Langsung, kalau mereka katakan nyumbang apa, orang yang kafir itu nyumbang. Misalnya sering kita lihat, pemuka-pemuka di agama-agama mereka yang selain Islam itu malah sering donasi. Mereka mungkin nanam pisang, nanti pisang-pisangnya banyak disampaikan di masyarakat. Ya langsung balasannya diberi, karena ini berlaku umum semuanya. Apapun yang Allah firmankan itu untuk berlaku umum. Dengan rahmannya, sifat rahmannya ini untuk seluruh alam. Untuk orang kafir ya diberi, jadi balas. Infak 1.000 bisa sampai diberi 10.000 misalnya. Tapi di dunia ini aja. Di akhirat tidak ada simpanan di akhirat. Maka kalau kita lihat, ya itu tadi hukum sebab akibat kan memunculkan, ya, kalau mereka memberi, ya, nanti dapat kasih sayang dari orang-orang, dibalas gini macam-macam. Itu langsung. Untuk orang beriman, ya ada juga yang ini, tapi nanti sebagian besar untuk di akhirat, tabungan di akhirat nanti untuk timbangan-timbangan yang bagus, yang memberatkan. Nah, ini jadi kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Ya, juga kita yang beriman pada Allah dan hari akhir nanti dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia, ini gambarannya, pelajaran yang bisa kita ambil di situ tadi, ya, kita jangan sampai memandang apapun yang kita belanjakan sebagai kerugian. Kita harus memandang apapun yang kita belanjakan tadi sebagai suatu sarana pendekatan kepada Allah.
Ini. Dan memang itu ya untuk merupakan pendekatan bagi siapa yang membelanjakan tadi. Ini. Itu di ayat 99. Baik, kita lanjut di ayat ke-100 ini. Nah, ini. Wasabiquna awwaluna minal muhajirina wal ansori walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wasabiquna, orang-orang yang terdahulu, al awaluna yang pertama-tama, terdahulu dan pertama-tama, min dari diantara al muhajirina, orang-orang yang berhijrah, muhajirin, wal ansor dan ansor, ini, dan wa alladzina, orang-orang yang ittaba'uhum, mengikuti mereka, ihsan dengan baik, dengan ihsan dengan baik. Nah, maka di sana radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Allah ridho pada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga ridho, wa radu anhu, mereka ridho padanya. Nah, disinilah makanya kita apapun yang sudah dibelanjakan dan sebagainya, aktivitas kita, nah ini harus ihsan. Harus ihsan. Nah, kalau kita lacak ya dari penjelasan Rasul, ihsan itu apa? Ini kan tadi ada ihsan. Ada malaikat Jibril kan sematanya itu memberi pelajaran pada majelis Rasul, pada sahabat-sahabat, tapi yang bertanya malaikat Jibril. Ada sampai pertanyaan ihsan. Hai Muhammad, tolong jelaskan padaku ihsan itu apa? Maka Rasulullah menjelaskan, ihsan itu anta abudallahu ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini ihsan. Ini yang terbaik sudah ihsan. Jadi pada tingkatan ihsan ini mengabdi pada Allah, anta abudallahu ka'annaka tarahu. Seolah-olah kita itu benar-benar melihat Allah. Tapi kalau kita nggak bisa lihat, fa innahu yaraka, maka sungguh dia melihatmu. Jadi kita berarti harus benar-benar yakin Allah melihat kita. Ihsan. Sudah dengan di ikhlas murni sudah perjuangan tadi, ihsan, kita mengabdi pada Allah, kita ibadah, ibadah mengabdi pada Allah, seolah-olah kita itu melihat Allah. Ini langsung oh ya dilihat. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa melihatnya, memang nggak bisa. Fa'innahu yaraka, maka sungguh yakinlah bahwa dia melihatmu. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas apa saja sudah, namanya pengabdian. Nah, pengabdian seseorang manusia ya sesuai yang Allah turunkan tadi, kompetensinya apa ya, keahliannya, kompetensinya, kemampuannya apa, yaitu sesuai dengan bidang itu. Seseorang itu mengabdi, berjuang, mengabdikan pada Allah lewat itu tadi, apapun itu. Dan merasa yakin dan harus yakin bahwa Allah melihatnya. Ihsan. Maka radhiyallahu anhu, Allah ridho pada mereka tadi itu, radhiyallahu anhum ya. Mereka yang sudah ihsan itu rela, sudah Allah ridho. Nah, ini kalau sudah dapat ridho Allah ridho pada mereka, ini sudah tertinggi, sudah memang yang kita cari hanya ridho Allah. Tidak hanya itu, tapi wa radu anhu, dan mereka pun ridho pada Allah, padanya sudah apapun di sana. Allah menyuruh ini jalankan, ridho. Allah melarang ini tinggalkan, rela, ridho. Udah, makanya ini Rasul juga mencontohkan ya
kalau ada orang yang ini mengikrarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu rasulah, ini itu ikrar yang benar-benar, maka nanti kalau dia menyatakan itu misalnya ya nanti dia berhak penghuni surga, ridho, rela. Karena ada 3 itu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu rasulah. Kalau udah rela itu, jangan ini radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Nah ini yang tertinggi nih. Kita kan hanya ini yang kita cari hanya ridhonya sudah. Kita ridho apapun yang hukum-hukum Allah kita lakukan, kita ikuti dengan baik. Lalu Allah ridho, udah itu tingkatan tertinggi kan. Pokoknya Allah ridho, beres, jalankan. Nah, itu nanti dengan ridhonya pula, ridho Allah, kita nanti bisa dimasukkan ke surganya. Nah, kemarin sudah kita bahas tuh, di sana ada kenikmatan yang luar biasa, tapi keridhoan Allah jauh lebih besar lagi. Nah ini. Kalau di akhirat saja keridhoan diharapkan ridhonya Allah yang terbesar, yang Allah sendiri menjelaskan seperti itu, maka kalau keridhaan Allah di dunia ini sudah harapan kita, yaitu puncak perolehan kenikmatan itu ridha Allah. Kalau kenikmatan yang lain, anugerah-anugerah yang lain tidak sebesar ridhonya. Pokoknya di Allah ridho, beres. Ini waradu anhu, ya. Dan mereka pun ridho padanya, apapun hukumnya, had-hadnya. Terus wa'adda lahum, dan wa'adda lahum, Allah menjanjikan pada mereka, menjanjikan ini disediakan lahum bagi mereka jannatin, surga nih, jannatin, yang mana tajri, mengalir, tahtaha, di bawahnya itu al-anharu, sungai-sungai yang banyak. Nah, kemarin sudah kita sedikit bahas itu ya. Nah, sungai macam-macam lah di sana, sungai yang penuh kenikmatan, segarnya minumannya ya luar biasa, ada macam-macam itu yang mungkin dunia beli mahal, sana kan ya udah gratis semua, sudah enak semua, tinggal menikmati saja. Apalagi khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, kekal di dalam kenikmatan surga itu, kekal dalam keridhoannya itu. Sudah, kalau sudah ridho sudah beres. Ini. Nah, sehingga di sana zalika, yang demikian itulah demikian itu al-fauzu al-azim, kemenangan yang besar. Ini. Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah harapan yang kita berharap seperti itu. Kita ridho, kita rela, kita ridho dengan apapun hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan, sudah kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Apapun yang dilarang ya sudah, apalagi larangan terbesar, yang kemarin sudah kita bahas itu di ini ya. Allah sudah walaqad uhiya ilaika, sudah tak wahyukan kepadamu, ya, waladzina min qablika, dan siapa-siapa orang-orang atau nabi-nabi sebelummu. Ini arahan benar-benar ini. La in asyrakta, di surat berapa itu? 39 ayat 5. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sudah seperti itu ya, kita wanti-wanti jangan sampai ada najis syirik, ada kemarin kan ya, mereka najis, tinggalan mereka najis. Itu jalan pikirannya apa ini? Jiwanya kotor gara-gara itu tadi. Kotor kecampuran syirik tadi itu.
Ini. Nah, kalau sudah Allah mewanti-wanti, sungguh jika kamu sampai syirik, benar-benar akan hapus aktivitas amalan-amalanmu dan pasti benar-benar kamu akan jadi orang yang rugi. Ya kita jangan sampai, kita harus benar-benar menjaga. Kan ini ya, kan takwa itu sudah sering kita baca, takwa itu wawu kofiak, menjaga. Berarti di situ menjaga diri. Menjaga diri, pokoknya tenanan menjaga. Sungguh-sungguh. Tenanan bahasa Indonesia, sungguh-sungguh, serius menjaga diri. Jangan sampai terjadi kegiatan atau keyakinan yang meracuni, yaitu keyakinan syirik. Ini. Dan sama yang berbahagia, ini tadi ayat 100. Lah, di ayat 101, kita lihat ayat 101 ini. Wa mimman haulakum minal arabi munafikun wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Nah, ini Allah sudah menjelaskan ini. Ini ya Pak, bukti bahwa memang kita tidak mengetahui isi hati manusia. Allah yang mengetahui. Nah, dari sini nih kita akan tahu ya. Wa mimman, wa dan min, dari diantara man, orang-orang yang haulakum di sekeliling kamu, sekeliling kalian, mina arabi, yaitu orang dusun, Arab itu pedusunan, orang pedusunan. Ini Arab ini orang dusun. Ya berlaku di mana saja orang dusun. Tidak hanya orang Arab aja, orang Arab ini dusunan, orang desa, dusunan. Ada munafikun, terdapat orang munafik. Nah, jadi di antara ini sekeliling kalian kan otomatis sekarang juga kita ini. Dan di antara sekeliling kalian itu terdapat orang-orang dusun yang munafik itu. Wa min ahlil Madinah, dan juga di antara penduduk Madinah, kota Madinah itu nabi kota. Dan nabi penduduk Madinah. Min ahlil Madinah. Ini di mana saja sudah itu ada orang-orang yang munafik tadi. Ini. Nah, ini benar-benar kita harus tahu dari sini. Maradu 'alan nifaqi. Nah, ini mereka berlebih-lebihan nemen ya 'alan nifaqi, pada kemunafikannya. Mereka tenanan ini. Mereka sungguh-sungguh berlebih-lebihan ya, mereka ini dengan kemunafikannya nemen ya. Nah, tapi ini la ta'lamuhum, tidaklah kamu mengetahui. Ya, ini sehingga di sini yang namanya munafik ya, nifak itu adalah kekafiran yang disembunyikan rapi dengan dengan wujud iman, kayak iman ya, wujud iman, pakaian iman. Maka la ta'lamuhum, kamu nggak ngerti itu orang munafik, kamu nggak ngerti. Ini kan berat. Ini di ayat ini la ta'lamuhum, padahal tadi maradu 'ala nifaq, nemen munafiknya, pokoknya nemen. Di antara penduduk desa yang bersama-sama kamu dan penduduk Madinah juga di situ ada yang berlebih-lebihan munafiknya, tapi kamu nggak ngerti. La ta'lamuhum, kamu nggak ngerti. Nah, ini maka ya Nabi juga sudah menjelaskan Nabi tidak ngurusi hatinya manusia. Allah menjelaskan nahnu na'lamu, kamilah yang mengetahui mereka. Jadi kita semua tidak tahu, maka kita jangan suka menjustis. Enggak boleh menjustis siapapun saja di sana, enggak boleh. Hatinya manusia kita tidak tahu. Pun juga kekafiran ya. Kekafiran itu
kita nggak tahu orang ini, kita nggak boleh justice ya. Kita nggak tahu akhir dari orang itu. Walaupun orang itu belum Islam, tidak beragama Islam, kita tidak boleh menjustis. Oh pasti neraka, nggak boleh. Ya bisalah kita ikut mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kita tidak boleh justis. Oh nanti kamu gini-gini, nggak bisa. Kamu pasti ya nggak bisa. Ya, kecuali kalau sudah pasti dia sudah ditutup kematian, sudah mati, sudah kontrak di dunia habis, dan pas habis kontrak itu memang benar-benar mati dalam kekafiran, ya sudah, memang itu sudah pasti. Tapi kalau orangnya masih hidup, ya, ini tidak boleh. Oh kamu ahli neraka, nggak bisa. Oh kamu nggak bisa, kamu munafik macam-macam, nggak bisa. Allah sudah menjelaskan, la ta'lamuhum. Tadi maradu ala nifaq, nemen banget nih munafiknya. Itu kamu tetap tidak tahu. Tidak tahu. Nah, na'lamuhum, kamilah yang mengetahui itu. Maka ya ini jamaah yang berbahagia, ini kita pokoknya dengan siapa saja urusan, katakan urusan dunia, dan ini apalagi di dunia. Kalau urusan dunia muamalat ya kita harus baik dengan siapa saja sudah. Kecuali memang ada pelanggaran gini-gini, ya udah kita ikuti hukum yang ada di situ. Ada pelanggaran dan sebagainya. Tapi selama itu kita tetap tidak boleh menuduh ya. Kita nggak boleh menjustis. Oh ini kafir, oh ini munafik, ini nggak boleh, nggak bisa. Karena bukan ranah manusia yang ngurusi isi hati. Ngurusi isi hati enggak. Tapi kalau mestinya dia bikin kekisruan, kekacauan, yang baru itu hukumnya akan hukum kekacauan, bukan isi hatinya kan, kita tidak tahu isi hati. Nah, maka di sini sanu'adzibuhum, ini sanu'adzibuhum kelak ya, nanti ya kelak kami akan mengazab mereka, mensiksa mereka marrotaini, 2 kali. Nah, mana 2 kali nih? Dalam ayat ini disebutkan 2 kali. Karena nemennya dia. Sanu'adzibuhum marrotaini, nanti kami akan siksa itu 2 kali. Tsumma, kemudian yuraduna, ya, mereka dikembalikan ila adzabin adzim, kepada adzabin, siksaan azab azimin, yang sangat-sangat besar. Sehingga disinilah kita termasuk kemarin udah ya, orang munafik izin gini, nah begini mengumpulkan alasan-alasan uzur macam-macam ya. Ya memang urusannya bukan itu ya. Nabi nanti akhirnya diberitahu Allah, ini nggak boleh gini, ada apa ya, kenyataannya kan gitu ya. Oh, percokol kemunafikannya ya. Maka ini siapapun, ini ada dalam hadis ini ada Rasul bersabda, dia bersabda, barang siapa yang datang pada kami, maka kami akan memintakan ampun untuknya. Barang siapa bercokol dalam kemunafikannya, maka Allah lah yang mengurusnya. Nah ini, jangan sekali-kali kamu menyopek diri seseorang, jadi nggak bisa sudah. Kita nggak ngurusi hati ya, nggak ngurusi hati. Maka kalau misalnya fulan kamu munafik, keluarlah, nggak bisa. Kecuali memang ada benar-benar terbukti nyata di hadapan di belakang gini-gini, banyak buktinya orang-orang. Oh ternyata kejadiannya seperti itu, ya barulah tahu akhirnya. Sehingga kemarin kalau sudah ketahuan seperti itu, ya kamu nggak usah minta izin selama-lamanya, udah ya, tinggalkan mereka najis dan sebagainya. Ini arahan-arahan yang benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai kita itu jadi najis, nggak boleh najis macam-macam yang di luar, yang memangnya nyata saja. Izin begini, kenyataannya begitulah. Nyatanya kan begitu. Urusan hati nggak tahu ya. Urusan hati bukan urusan kita. Di sini nanti
Maradu ala nifaqi la ta'lamhum. Nemen nifaknya, kamu enggak akan tahu, kamu tidak akan tahu itu. Kamilah yang mengetahui. Yani Allah begitu seperti itu. Maka kelak ya kami azab mereka 2 kali, kemudian dikembalikan mereka dengan azab yang besar. Nah, jam yang berbahagia, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas ya. Insya Allah besok kita bisa lanjutkan lagi. Nah, ini sudah jam siang ya. Nah, maka pelajaran-pelajaran ini ya, mari kita benar-benar melaksanakan, praktekkan, amalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tadi kita bisa mendekat kepadanya dan kita mendapatkan ridhonya. Amin. Mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.